spiritual butuh juga dengan guru yang seperti itu. Iya. Nah, kalau saya punya pengalaman dulu ketika saya mencari guru spiritual, memang terkadang agak susah juga. Agak susah, ya bukan berarti tidak ada. Cuma memang perjalanan yang kita tempuh itu untuk mencari guru spiritual itu harus punya modal yang mana kita berguru dengan beliau itu ikhlas, terus kita siap untuk dikasih arahan apa yang beliau kasih arahan. Ya, nah, dari awal pembicaranya urusan materi, jangan sampai kamu gurui. Karena kenapa? Kalau kita gurui, yang dikhawatirkan tidak ada rasa tulus tersebut. Nah, dan alhamdulillah pada saat saya belajar dengan guru saya simak bahasanya dan saya simak tentang kesehariannya juga tidak punya adab. Itu tadi Pak Ustadz. Agak rumit nanti kesananya. Tapi kalau kita punya adab, pasti kesannya akan punya ilmu. Nah, jadi beliau itu sosok guru menurut saya yang bijak. Yang bijak dalam arti mendidik saya dari awal nol sampai mungkin sekarang punya mindset bisa, oh ini salah atau ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ba'du. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi, bisa berjabat tangan. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan salah satu ciri bertambahnya ukhuwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama dengan Adeden, dengan Ade, dengan Syahri, dengan Ajam. Mudah-mudahan dalam obrolan ini bisa memberikan motivasi atau hikmah yang positif kepada kita dan kepada yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema malam ini masih membahas tentang spiritual. Spiritual itu kan sudah dijelaskan ayah, jadi perjalanan ruhani. Jadi supaya ruhani kita terarah kepada hal yang lebih positif ya ayah. Mungkin dalam tema yang sebelumnya, jadi seorang pelaku spiritual harus mempunyai sosok seorang guru spiritual, yang mana guru spiritual tersebut ya sudah lalapan ayah. Jadi sudah menjalani spiritualnya sehingga guru tersebut sudah sampai kepada puncak spiritual tersebut. Namun untuk kita-kita nih ayah, untuk kita-kita ya mungkin untuk yang menonton juga ayah, mungkin banyak juga sih kayaknya yang ingin mencari guru seperti itu. Jadi ya supaya memberikan motivasi ya kepada kita-kita seperti apa sih. Jadi contoh aja, contoh kecil dalam segi fisiknya atau dalam segi katanya. Jadi guru spiritual itu yang harus kita ikuti atau yang harus kita cari dan kita gurui. Mungkin sedikitnya tahu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut saya gini Pak Ustadz, tentang mencari guru spiritual yang kategori tulus ya. Iya. Ya kadang-kadang kan kita spiritual butuh juga dengan guru yang seperti itu. Iya. Nah, kalau saya punya pengalaman dulu ketika saya mencari guru spiritual, memang terkadang agak susah juga. Agak susah, ya bukan berarti tidak ada. Cuma memang perjalanan yang kita tempuh itu untuk mencari guru spiritual itu harus punya modal yang mana kita
berguru dengan beliau itu ikhlas. Ikhlas, terus kita siap untuk dikasih arahan apa yang beliau kasih arahan. Nah, terkadang bicara tentang guru spiritual yang tulus itu, beliau akan mengajarkan pengalamannya atau ilmunya kepada kita sebagai murid. Dia tidak ada yang berbaur dengan unsur urusan duniawi atau materi. Iya, karena saya punya guru dulu, udah saya anggap sebagai kakek sendiri ya. Beliau pernah ngomong ke pribadi saya dulu, yang ketika kamu ingin mencari guru spiritual, kalau memang dia dari awal pembicaranya unsur urusan materi, jangan sampai kamu gurui. Karena kenapa? Kalau kita gurui, yang dikhawatirkan tidak ada rasa tulus tersebut. Nah, dan alhamdulillah pada saat saya belajar dengan guru saya simak bahasanya dan saya simak tentang kesehariannya juga, tutur katanya, terus tentang adabnya gitu kan. Alhamdulillah bahwa saya sebagai orang awam pada saat itu, saya berpikir guru saya ini sangat luar biasa. Beliau tidak pernah menyalahkan seseorang atau mencaci seseorang, karena beliau mengajarkan ke saya dulu awal bukan ilmu tapi adab dan akhlak. Beliau pernah berpesan, kalau kita punya ilmu tidak punya adab, itu tadi Pak Ustadz, agak rumit nanti kesananya. Tapi kalau kita punya adab, pasti kesannya akan punya ilmu. Nah, jadi beliau itu sosok guru menurut saya yang bijak. Yang bijak dalam arti mendidik saya dari awal nol sampai mungkin sekarang punya mindset bisa, oh ini salah atau ini benar. Itu dengan cara kesabaran beliau, dengan cara tutur kata beliau, dengan cara adab beliau gitu kan. Sehingga saya bisa mengambil hal-hal positif. Nah, di situ saya punya pemikiran, oh jadi guru spiritual yang tulus itu guru yang benar-benar ngajarin kita secara lillahi ta'ala tanpa ada keinginan untuk pribadi. Jadi tidak ada keinginan berbentuk materi ya. Ya, misalkan ya harus harus nah, yang bisa menguntungkan guru tersebut mungkin ya. Jadi gitu Pak Ustadz, karena beliau dulu pernah ngomong, ilmu Allah tidak dijual belikan. Saya berpikir ilmu Allah tidak diperjual belikan. Nah, pada saat itu saya minta ke beliau. Beliau menyarankan, kalau kamu mau silahkan kamu pelajari, dan tidak ada yang saya bilang tadi unsur mahar atau apa gitu. Beliau mendidik saya dari awal, nempak saya dari awam sampai ke paham gitu. Arti paham ini ya mungkin perjalanan hidup ya Pak Ustadz ya. Jadi saya berpikirnya, wah, bahwa ciri guru yang tulus itu guru yang tidak ada unsur untuk mementingkan pribadinya. Terus dalam segi pengarahan, mungkin untuk orang pemula ya, kita kan ya bisa mengambil poin lah. Ya. Poin. Bisa mengambil poin bahwa oh ini benar, ini guru yang bijak gitu. Jadi mungkin dari pengarahan awal itu apa sih yang diarahkan? Apakah seperti tadi kami itu harus baik? Apakah tentang akhlak? Apa langsung tentang keilmuan itu biasanya itu? Nah, dulu pada saat saya ketemu dengan beliau, yang awal beliau ceritakan ke saya itu bukan tentang ilmunya, tapi tentang masalah adabnya kita gitu. Jadi diarahkan supaya adab kita itu benar, rapi. Ya, seperti itulah Pak Ustadz. Jadi beliau tuh memberikan ke saya. Dia bilang gini. Dia kan bahasanya memang Sunda halus ya. Dan dia mempraktekkan pada saat itu, kamu jangan pernah menyalahkan orang lain atau menunjuk orang lain. Ketika tangan jarimu yang telunjuk menyodorkan ke orang lain, pada dasarnya yang tiga ini ke kita gitu. Menyalahkan satu ke orang, kita tiga kesalahan yang kita tunjuk. Akhirnya pada saat itu saya berpikir, wah ternyata benar. Nah, dan saya rasakan pada saat itu, ketika ucapan beliau itu seperti mengandung hikmah yang memang hati itu
seperti sadar Pak Ustadz. Dengan Ya, bahasa-bahasa beliau, mungkin bahasanya seperti ngobrol lah ya, seperti ngobrol. Cuma saya bisa membedakan ngobrol orang yang memang lisannya sudah ada niat tulus dan niat yang modus itu beda menurut saya. Karena ketika ucapan beliau, ternyata hati saya yang keras ini dulu, akhirnya kok seperti ada rasa gitu. Rasa itu yang mungkin sering dibilang datangnya kan dari kolbu atau hati ya. jadi kesentuh hati. Kesentuh Pak Ustadz, kesentuh. Ya pada saat itu juga saya sering silaturahmi, itu pun bukan kadang-kadang respect, bukan kadang saya rencanakan, tapi datangnya dari hati. Tiba-tiba ketika duduk atau lagi sendiri, kok ingat beliau, pengen ketemu, Di terus kangen. kangen. Ternyata kalau guru yang tulus dengan murid yang tulus itu punya ikatan menurut saya Pak Ustadz. Ikatan batin. Itu yang tidak bisa dibohongi. Gitu. Oke, jadi gini ya. Jadi kan tadi berbicara tentang guru yang tulus. Ya, Guru yang tulus. Jadi yang tidak mementingkan pribadi seorang guru tersebut sehingga dia ingin mencari keuntungan daripada murid. Ya. Sekarang saya ingin berbalik nih. iya. Gak apa-apa Pak Ustadz, kita kan lagi ngobrol, lagi Ingin share. berbalik. Jadi murid yang tulus. Murid yang tulus itu seperti apa? Karena gini, berbicara tentang materi, mungkin saya sering menemukan di lapangan lah, Iya. contohnya seperti yuk kita silaturahmi, katanya silaturahmi kemana ya, ke orang-orang dikategorikan ahli-ahli dalam spiritual, orang-orang tasawuf dan gitu. Suka ada yang bilang kayak gini, ih kemau naon ka ditu nage era gitu kan ya, ayo ngomong nak kieu nggak sih main nama tilok izin ujian dia main nama ikhlas. Sebenarnya sikap seorang murid itu seperti apa sih? Kadang kan suka menilainya atau melihatnya lah sama ikhlas ridho iya, padahal kita punya karena mungkin sudah jadi doktrin kita lah main nama ikhlas, tetapi dia berangkatnya tidak, istilah kata tidak membawa atau memberi sesuatu. Seharusnya murid itu seperti apa? Dia punya. Kalau saya menurut tentang kan tadi tentang guru yang tulus. Ya. Sekarang tentang murid yang tulus. Ya. Nah, kayak Postan cerita kita mau silaturahmi ke salah satu ulama atau siapa, sedangkan ulama-ulama tokoh tersebut tidak mengharapkan. Iya. Nah, sebenarnya kita secara pribadi, namanya orang mau silaturahmi, kita harus punya pengertian. Artinya, kalau kita mau misalkan contoh saya mau ke rumah Pak Ustadz nih, saya punya nih rezeki, terus saya nggak bawa apa-apa. Ya terkadang, menurut saya kalau kita tidak bawa hal yang memang bisa membungakan yang kita datangi, ya kadang-kadang ke kitanya pun agak kurang gimana ya, agak kurang pantas lah mungkin Pak Ustadz, itu secara umumnya. Mungkin dikategorikan suatu adab juga ya. Suatu adab. Jadi kan ada adab murid ke guru, ada guru ke murid. Benar. Jadi kan ya kadang seseorang ingin mengetahui adab seorang guru, tapi murid juga harus dikorek juga seperti apa sih adabnya harus ke guru itu. Jadi saya bilang tadi kalau orang tulus dia akan berdampingan dengan tulus juga. Kalau sudah bicara tulus ketika kita sebagai murid, apalagi lagi punya lagi tidak punya pun, kita pasti ingin silaturahmi membawa apa yang kita punya. Karena kenapa? Karena di situ si murid itu ingin rezekinya guru merasakan gitu. Emang dia tidak minta. Cuma kita sebagai murid harus punya pengertian yang lebih dalam. Agar apa? Agar ya tadi saya bilang, murid yang tulus dan guru yang tulus dia ada ikatan batin. Jadi jangankan punya uang, nggak punya uang, dia ingin pasti memberi si murid tersebut. Ingin memberi, karena apa? Guru nggak bakal diam, dia mendoakan. Tapi ada murid yang memang, ini maaf ya, maksudnya kita ngobrol secara pribadi kita lah. Kita punya nih, tapi karena kita udah tahu guru ini ikhlas, kita nggak bawa apa-apa. Lah, guru ini ikhlas ini. Banyak kan seperti itu. Yang saya temukan maksudnya di lapangan itu seperti itu. Nanya nih. Ya.
berpengaruh enggak itu dalam metode, mau gini nanya ya, berpengaruh enggak ya? Kan kita mencari guru nih, kita datang ke guru, terus kita udah lah sekiranya tulus, udah bawa apa, berpengaruh enggak ke kitanya dalam perjalanan spiritual kitanya? Apa mungkin bisa lebih cepat gitu? Apa gimana itu? Gimana itu? Ini saya jawab versi saya Pak Ustadz ya. Saya dulu jadi murid yang memang tidak pernah diarahkan tentang keilmuan. Saya diarahkan tentang kepatuhan dan adab. Yang tadi AA kasih soal, itu sangat ngaruh. A. Kenapa saya bilang ngaruh? Terkadang kita patuh ke guru, bahkan apa yang kita punya rezeki gitu kan, sampai rezeki kita guru yang merasakan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin guru tersebut di sepertengah 3 malamnya mendoakan kita. Ya mungkin semoga rezeki kita lebih lancar gitu. Itu karena di situ ada doa, doa mungkin. Gitu. Kadang-kadang kalau kita misalkan nih mau silaturahmi, kadang punya uang juga, Ragu-ragu gitu. ragu-ragu. Ya justru itu tadi, berarti diri kitanya ada apa ini. Gitu. Jadi bisa dikategorikan gini juga ya. Jadi kita memberi itu kan ya bukan menilai daripada ilmunya ya. Benar. Karena ilmu itu kalau untuk dibeli, wow, Nggak bisa Pak Ustadz, mahal. mahal ya. Mahal. Yang lain tadi saya cerita nih ya, cerita tentang guru saya. Guru saya semasa hidupnya belum pernah ngabarin, misalkan minta ini, minta itu selama hidupnya belum seperti itu Pak Ustadz. Cuma kembali ke kita, kalau kita sebagai murid tidak paham, tidak peka akan kehidupan yang sudah kita jalani, kita nih lumayan ada rezeki, kita nggak bawa ya perasaan, ya kurang pas gitu. Bener. Kadang saya kalau silaturahmi ke sana, walaupun guru nggak minta, saya lebih mengutamakan gitu. Padahal guru pernah ngomong, nih Jang, kalau ke sini, kalau dapat ngutang jangan. Ya bahkan beliau bisa memberi ke saya dulu. Jangan memaksakan kalau mau ke sini. Itu guru yang sangat luar biasa. Benar. Itu gitu Pak Ustadz, menurut pengalaman yang saya alami. Ya mungkin AAD atau Ajam atau Kang Sari ya mungkin punya pengalaman juga seperti apa guru yang tulis itu. Mau nanya. Gini, saya mau nanya, mungkin ke lebih dalamnya ke Pak Ustadz mungkin ya, udah berpengalaman. Konteks kita, adab kita harusnya gimana? Kan kadang kita menemukan sosok guru itu ada yang gimana ya, kasar perkataannya, tapi mungkin Allahualam itu. Ada juga yang lembut, ya kan? Yang tadi pas Adeden, alhamdulillah ketemu ya, guru yang lembut, tutur katanya. Itu gimana itu pandangan kitanya, adab kitanya? Pandangan kita ke guru, sosok guru tersebut itu. Ya kalau menurut pandangan saya, kita itu dianjurkan patuhnya kita kepada guru dan patuhnya kita kepada orang tua kita. Karena saya pernah mengkaji juga, kalau nggak salah di kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi dua sosok ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena ibu kita yang sudah melahirkan kita dari alam yang tinggi ke alam yang rendah, itu perjuangan daripada ibu kita. Dan guru kita yang mengembalikan kita dari alam yang rendah ke alam yang lebih tinggi, spiritual itu. Jadi dua sosok ini harus kita patuhi. Misal, kadang suka diuji ya. Ya, saya kan berdasarkan referensi juga ya, referensi daripada kitab. Saya pernah membaca, kalau nggak salah dalam kitab Tanwirul Qulub, apabila sesosok seorang guru tidak sepemahaman dengan seorang murid, itu jangan dibantah. Tetap kita patuh. Walaupun gini, istilah kata kok ini seperti bertabrakan ya. Iya, seperti itulah. Bertabrakan. Seperti yang dikatakan tadi, kok tutur katanya ini kok agak kasar gitu, gimana gitu. Mungkin ya seorang guru itu ya mungkin ada yang ingin mengetes, ada yang ingin mencoba seorang murid sampai kemana dia patuhnya kepada saya. Tetapi yang paling penting kalau kita mencari seorang guru itu harus
tekadkan dalam hati kita yakin kepada guru tersebut. Kalau ada satu keraguan, sedikit saja keraguan kita kepada guru kita, itulah yang akan menutup akses keilmuan beliau kepada kita. Seperti itu. Kalau dalam guru spiritual, kadang banyak guru-guru spiritual itu nyeleneh ayah. Yang galak gitu Pak Ustadz ya. Jadi Iya, nyeleneh. benar kata Pak Ustadz tadi, kadang nggak semua guru kadang-kadang mengajarkan ke murid itu dengan kelembutan. Iya. Kadang ya mungkin gini ya, menurut saya nih, ada yang dilembutin karena mungkin guru ini sudah tahu karakter kita. Ada yang dikasarin ya karena mungkin guru juga sudah tahu. Jadi karena memang basicnya di situ tulus ya. Kalau murid tulus, dia akan menerima hal apa aja yang memang si guru itu menyampaikan. Jangankan yang misalkan lembutnya, kasarnya sekaligus kasar bahasanya, dia akan tetap menerima. Jadi mencari guru yang tulus dan murid yang tulus, itu harus punya keistiqomahan agar kita tidak seujon menurut saya Pak Ustadz ke guru. Ya kata Pak Ustadz tadi di kitab apa tuh saya tadi tuh lupa. Ketika kita sudah seujon ke guru, ya maaf gitu, mungkin keilmuan guru itu akan terbatas ke diri kita. Jadi menghambat gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Ya, pokoknya jangan suudzon lah kepada guru. Jadi Intinya adab kitanya ya ke guru ya. yang penting adab kita. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh guru atau perkataan yang dilakukan oleh guru yang belum ketangkap isinya oleh kita, ya kita jangan terlalu dipikirkan. Yang penting patuh aja, patuh dalam arti patuh ya dalam hal kebaikan. Kalau bertentangan ya jangan terlalu dipikirkan, nah, mungkin lagi mencoba atau apa itu. Nah. Punten ya Ustaznya, bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya nih, bagaimana ibaratnya bagaimana seorang untuk mencari sosok guru itu kan kadarnya misalkan masih pemula ya, jadi pemula. Kadang kan seorang pemula itu jiwanya masih pemuda, remaja lah ya, dikatakan remaja gitu kan. Sekarang kan jiwa-jiwa masih remaja itu labil. Iya kan. Kadang kan saya juga pernah menemukan seorang guru ya, ibaratnya kasar mungkin ya. Apakah itu menguji kita secara mental, apakah bagaimana gitu kan. Dan ada seorang guru ibaratnya tutur kata ada ini tuh tadi lemah lembut gitu. Itu bagaimana itu Pak? Jadi gini, kita konteks ini kan konteks guru spiritual ya, bukan guru bukan guru silat. Jadi hal yang sangat-sangat harus diperhatikan untuk mencari guru spiritual. Karena kan guru spiritual itu akan mengarahkan batin kita, jiwa kita supaya menjadi fitrah, supaya menjadi bersih kembali. Demi apa yang dikatakan ada dan sangat susah ya, sangat susah. Tapi tidak susah bagi yang ingin. Karena Allah itu pasti akan memberikan jalan kepada siapa saja orang yang mempunyai keinginan. Makanya banyak kita ikuti perjalanan atau jejak-jejak para ulama-ulama yang mencari guru spiritual. Banyak kita mengikuti perjalanan-perjalanan beliau. Apabila kita sudah mantap, nah saya ingin membenahi diri saya supaya jiwa saya ini terarah, supaya jiwa saya ini tertuntun. Jadi hal yang harus kita lakukan, kita minta dulu kepada Allah. Silakan minta di tengah malam atau dengan cara istikharah, dengan cara sholat hajat. Terus kita minta, jangan bosan-bosan sebelum kita menemukan sosok seorang guru. Ntar pelaksanaan penemuan diri kita dengan seorang guru tersebut, biarlah Allah yang akan mempertemukannya. Kadang ya dengan dipertemukannya dengan secara alamiah, tidak disengaja. Kadang dia mendengar dari seseorang, terus dia bersilaturahmi, cocok dengan hatinya. Jadi itu langkah awal. Dan langkah yang kedua, apabila sudah pas dengan guru tersebut, tidak ada keraguan, itu patuh. Sudah, patuh.
Tetapi kalau belum pas, silahkan cari yang sudah pas dalam hati kita. Karena percuma. Kalau kita menemui sosok guru, tetapi kita ini banyak keraguan. Percuma menurut saya. Iya, benar. Percuma. Saya juga dulu punya pengalaman Pak Ustadz ya. Enggak semua perjalanan itu diberikan dengan bahasa yang bijak, tidak. Dulu saya pernah dengan guru saya, beliau atau sudah saya anggap seperti kakek saya. Ya. Jadi pada saat itu saya pernah dicuekin. Ya arti dicuekin, ya beliau itu seperti tidak nganggap kehadiran saya dulu. Kita kalau misalkan punya pikiran down, pikiran misalkan kita sebagai murid nggak kuat mental, mungkin dari situ kita akan terputus. Lah, kebanyakan lah. Karena kenapa? Mungkin di pikiran kita pada saat itu, kok saya dicuekin gitu. Kok saya nggak dianggap? Di hati sudah down, ya di situ. Kadang-kadang lemahnya spiritual kita. Tapi kalau misalkan kita tetap istiqomah nih, pernah saya dulu pengalaman gitu. Saya bilang dalam hati, jangankan 1 jam saya dicuekin, sehari semalam saya suruh nungguin, saya nggak bakal keluar rumahnya ketika itu tidak beliau usir. Pegal. Iya benar Ustaz. Karena kenapa? Ya memang saya bilang tadi unsurnya bukan rekayasa. Karena menjadi bagian bahasa tulus tadi itu penuh pengorbanan. Kadang guru yang saya bilang tadi kayak Pak Ustadz, ada yang ngetes aja ke murid, bahasanya kasar, kadang-kadang ke murid, wah, ya kadang nggak karuan bahasanya. Tapi ya maaf, kita menerima secara murid, jangan sampai kita punya rasa kesel, jengkel. Itu tadi, takutnya keberkahan si guru Ngambat gitu ya. nggak satu rasa gitu. Jadi Nah, benar. Ya saya kalau bisa dibilang kategori belajar dulu 9 tahun Pak Ustadz. 9 tahun mungkin 11 tahun ke sini. Ya karena saya anggap 11 tahun itu kan saya dipisahkan oleh umur ya. 3 tahun. Berarti 9 tahun lah saya mahabbah ke beliau. Itu banyak lika-likunya Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan hati, dengan rasa yang saya punya, alhamdulillah. Itu. Tapi untuk Aden sendiri saya punya pertanyaan. Kan guru spiritual mah batin ke batin. Walaupun terpisah oleh jarak, Benar. walaupun terpisah oleh jarak, ada nggak pengalaman Aden? Jadi guru spiritual itu memberikan arahan secara batin kepada batin kita. Ada Pak Ustadz, karena saya bicara ini tentang pengalaman pribadi ya. Yang saya tadi bilang, 9 tahun saya ketemu dengan dohirnya, 9 tahun saya bertatap muka dan berjabat tangan, 9 tahun saya masih bisa ngopi bareng dengan beliau, 9 tahun beliau suaranya masih terdengar oleh telinga saya, 9 tahun pertemuan itu ya memang saya jalani dengan beliau itu sangat luar biasa. Setelah wallahu alam bisawab, beliau tidak ada itu meninggal ya, bahasa ininya meninggal. Pilar dunia lah kalau kata bahasa Sunda. Nah, saya menyatakan ke diri saya ketika saya ditinggalkan oleh beliau, saya tidak merasa beliau itu tidak ada. Kenapa? Secara dohir memang benar, saya sudah dipisahkan alam. Secara dohir beliau sudah meninggalkan saya lebih dulu. Tapi secara rasa atau secara batin beliau yang saya rasakan selalu ada. Kenapa selalu ada? Karena tentang nasihatnya, tentang arahannya, tentang jasa-jasa beliau, tentang apa yang beliau sudah kasih ke saya sampai detik ini belum hilang 1% pun. Itu masih ada. Jadi saya jawab bahwa yang tadi diceritakan Pak Ustadz, menurut saya itu masih ada. Bahkan masih ada hubungan. Kadang kenapa saya bilang masih ada? Karena ketika saya tertidur atau istirahat ya, itu saya selalu diberikan mimpi atau impen lah. Seperti ketemu dengan beliau di bawah alam sadar. Dan beliau pun kadang memberikan cerita atau bahasa lisannya itu seperti menuntun saya untuk
arah yang memang bisa mengistiqomahkan di kehidupan. Sing benar hirup ceng atau jang, ayo ulah misalkan heueuh sandiwara dalam hidup kita, belajar hidup apa adanya. Jadi diri sendiri. Kadang pepatah itu tuh yang selama ini saya simak, saya pelajari, oh ternyata itu Pak Ustadz. Ada. Ya, emang tidak dinafikan dalam kajian-kajian tasawuf kan hal itu yang memang ada. Ada. Jadi guru spiritual itu ya, selain daripada bisa memberikan arahan secara bertatap muka langsung, dia pun bisa memberikan arahan kepada murid, tetapi murid yang sudah diaku secara batin. Seperti itu. Jadi mungkin untuk malam ini, alhamdulillah, kita sedikit bisa membahas tentang guru spiritual yang tulus. Jadi bisa ditarik kesimpulan, jadi guru spiritual yang tulus itu tidak berdasarkan dengan materinya. Ditulus dia menyampaikan keilmuannya, menyampaikan motivasi-motivasi yang ada dalam dirinya kepada murid supaya murid itu yang bisa lebih berpotensi, lebih baik. Ya. Mungkin saya tutup pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.